Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabi nasta'inu ala umri dunya walin wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Salawat dan salam patut kita hancurkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan panji-panji kebenarannya, yaitu Adinul Islam. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desta Rizky Arisatrio dari kelas A1 Program Studi Akidah dan Filsafat Islam dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat yang akan menyampaikan tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, ada pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang artinya pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang artinya pulau dan antara yang artinya menunjukkan letak antara dua arah atau dua unsur. Secara sederhana, wawasan Nusantara adalah cara pandang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungan dengan mendepankan persatuan dan kesatuan wilayah. Dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terdapat dua landasan dasar wawasan Nusantara, yaitu 1. Pancasila, landasan ideal. Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara yang dirumuskan ke dalam Undang-Undang 1945 yang mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan, dan kesatuan, kekeluargaan bersama, dan kearifan dalam membina kehidupan nasional. Yang kedua, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dasar hukum wawasan Nusantara diterima sebagai dasar hukum antara sebagai berikut. Dasar hukum yang pertama adalah TEP MPR nomor 4 MPR tahun 1973 pada tanggal 22 Maret 1973. Nomor 2 ada TEP MPR nomor 4 tahun 1978 tanggal 22 Maret tahun 1978 tentang GBHN. Nomor 3 ada TEP MPR nomor 2 MPR tahun 1993 tanggal 12 Maret tahun 1983. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara, yaitu 1. Faktor geografi, dan yang kedua faktor geopolitik, dan yang ketiga ada faktor geostrategi. Pertama, dari aspek kepulauan Indonesia, yang perlu kita pahami bahwa bagian wilayah yang dikuasai Belanda, Indische Archipel yang dinamakan Nederlands Oost-Indische Archipelago, itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah banyak nama yang dipakai untuk sebutan nama kepulauan ini, diantaranya 1. Hindia Timur, Insulinde, Nusantara, Indonesia, dan Hindia Belanda. Bangsa Indonesia sangat mencintai nama Indonesia walaupun bukan dari bahasanya sendiri, karena yang menciptakannya adalah orang Barat. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu Kepulauan India, karena dalam bahasa Yunani, Indo berarti India dan Nesos berarti pulau. Dari aspek konsep wilayah laut, adapun konsep mengenai kepemilikan dan penggunaan wilayah laut dalam perkembangan hukum laut internasional, antara lain, yang kedua ada res Cimunus adalah laut yang dimiliki masyarakat dunia. Yang ketiga ada Mare Liberum adalah wilayah laut yang bebas untuk semua bangsa. Yang keempat ada Mare Clausum atau the right and dominion of the sea, adalah hanya laut sepanjang pantai saja yang dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat, kira-kira sejauh 3 mil. Hukum laut
atau United Nations Convention on the Law of the Sea mengakui adanya hukum laut untuk membentuk tata tertib hukum dan samudra yang dapat mempermudah komunikasi internasional, mendayangkan sumber daya kekayaan alam secara adil dan efisien, konversi dan pengkajian sumber daya kekayaan hayatnya, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut sesuai dengan hukum laut internasional. Secara garis besar, negara kita Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki teritorial perairan, pedalaman, zona ekonomi eksekutif, dan landasan kontinen, yang artinya sebagai berikut. Yang pertama, negara kepulauan adalah negara yang mencakup pulau-pulau lain. Yang kedua, laut teritorial merupakan wilayah laut yang lebarnya maksimal 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Garis pangkal ialah garis air surut terendah sepanjang pantai. Yang ketiga, perairan pedalaman merupakan wilayah dalam daratan atau sebelah dari garis pangkal. Yang keempat, zona ekonomi eksekutif atau ZEE, di mana tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal di dalam ZEE. Negara yang bersangkutan memiliki hak kedaulatan untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengolahan sumber kekayaan alam dan hayati dari perairan. Yang kelima, landasan kontinen. Negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya. Jaraknya sekitar 200 mil dari garis pangkal dan tidak melebihi garis 300 mil, serta tidak melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut sedalam 2.500 meter. Yang ketiga adalah aspek karakteristik wilayah Nusantara. Kata Nusantara berarti kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang terdiri dari 17.508 pulau. Yang kedua, ada faktor geopolitik. Faktor kedua yang mempengaruhi wawasan Nusantara adalah faktor geopolitik. Geopolitik berasal dari kata geo yang artinya bumi, dan politik yang artinya suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan definisi dari geopolitik menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Rudolf Kejelen, geopolitik adalah seni dan praktek penggunaan kekuasaan politik atas wilayah tertentu. Dan yang kedua, menurut Haget, bahwa geografi politik merupakan cabang geografi manusia yang bidang kajiannya adalah aspek keruangan pemerintahan atau kenegaraan yang meliputi hubungan regional dan internasional. Yang ketiga, ada dari Friedrich Ratzel, bahwa negara itu seperti organisme hidup. Negara identik dengan ruang yang ditempati oleh sekelompok masyarakat atau bangsa. Yang keempat, ada pendapat dari Karl Haushofer, bahwa jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak, sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus memperluas wilayahnya. Dengan memperhatikan definisi-definisi dari para ahli yang sudah saya beritahu tadi, maka dalam konteks negara kita Indonesia, secara umum geopolitik bisa didefinisikan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan yang berwujud. Secara historis, kata geopolitik diciptakan sekitar 23 abad oleh Aristoteles dalam bukunya Politik, membahas banyak yang digolongkan sebagai geopolitik. Beberapa pandangan Aristoteles yang diungkapkan oleh Plato. Ia menganggap bahwa lingkungan alam dari sudut pandang dampaknya terhadap karakter manusia dan implikasinya bagi keperluan ekonomi dan militer negara yang ideal.
penduduk sebuah negara ideal harus berguna. Dan untuk itu dibutuhkan 3 hal yang membuat manusia bersifat baik dan berbudi luhur, yaitu 1. Alam, yang kedua kebiasaan, dan yang ketiga ada pendirian rasional. Faktor yang ketiga ada faktor geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi dapat diartikan sebagai seni serta ilmu yang menggunakan sumber daya bangsa untuk melakukan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Dengan kata lain, bahwa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional yang telah diamankan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, diperlukan suatu rumusan strategi yang dianggap mampu menciptakan masa depan yang aman dan sejahtera. Geostrategi di Indonesia dirumuskan bukan untuk kepentingan politik atau menguasai bangsa lain, akan tetapi sebagai bentuk kekuatan nasional di dalam melaksanakan pembangunan nasional guna merealisasikan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta mewujudkan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Konsep dari geostrategi Indonesia adalah ketahanan nasional berdimensi Astagatra, yang artinya bahwa segenap kehidupan nasional yang sangat kompleks dipetakan secara sederhana, namun tetap dapat mencerminkan kehidupan nasional yang nyata. Astagatra meliputi Trigatra alamiah dan Pascagatra sosial. Trigatra alamiah terdiri dari geografi atau wilayah, sumber kekayaan alam, dan kependudukan. Sedangkan Pancagatra sosial terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan memperhatikan penjelasan-penjelasan tadi, maka bisa kita simpulkan hakikat dari geostrategi di Indonesia adalah kemampuan bangsa kita dalam mengelola dan memanfaatkan tripatra alamiah guna meningkatkan ketahanan pada negara. Kesimpulannya, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan dan bertujuan untuk memajukan bangsa. Dari penjelasan dan kesimpulan yang saya terangkan tadi, semoga bisa bermanfaat bagi saya dan teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.